Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Bintang, NPM B1A023373. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu visum et repertum. Istilah dalam dunia hukum dan kedokteran forensik yang merujuk pada laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap seseorang. Lalu, visum et repertum adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter, biasanya dokter forensik, berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap seseorang, korban hidup atau mayat, yang diminta secara resmi oleh penyidik untuk kepentingan proses peradilan. Lalu kita membahas tentang dasar hukumnya. Dasar hukumnya yaitu pada pasal 133 ayat 1 KUHP, yaitu tentang penyidik berwenang meminta keterangan ahli kedokteran kehakiman untuk korban luka atau meninggal. Lalu 133 ayat 2 KUHP yang berbunyi permintaan visum harus dilakukan secara tertulis. Lalu pasal 179 yang berbunyi adalah ahli atau dokter wajib memberikan keterangan sesuai keahliannya. Lalu pasal 184 yang berbunyi ialah visum termasuk dalam kategori alat bukti surat. Lalu contoh penggunaannya. Yang pertama di sini ada kasus penganiayaan. Kasus penganiayaan tersebut adalah visum menjelaskan jenis luka, yaitu memar, luka sayat, atau patah tulang, dan tingkat keparahannya. Lalu ada kasus pemerkosaan. Nah, di sini kasus pemerkosaan visum digunakan untuk membuktikan adanya tanda kekerasan seksual. Yaitu yang ketiga ada kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan yaitu visum menentukan sebab kematian, misalnya luka tusuk, racun, ataupun kekerasan. Lalu di sini ada fungsi visum dalam peradilannya. Nah, di sini yang pertama itu ya sebagai alat bukti di pengadilan. Yang kedua, membantu penyidik ataupun polisi dalam mengungkap tindak pidana. Yang ketiga, memberikan keterangan medis yang objektif tentang luka, penyebab kematian, atau kondisi korban. Lalu di sini ada kedudukan sebagai alat bukti, termasuk keterangan ahli, bisa memperkuat ahli bukti lain, dan tidak berdiri sendiri ataupun harus didukung bukti lain. Lalu alur singkat visum. Yang pertama yaitu terjadi tindak pidana pastinya. Lalu korban dilaporkan ke polisi. Lalu yang ketiga penyidik membuat surat permintaan visum. Lalu yang keempat korban diperiksa oleh dokter ataupun rumah sakit. Lalu dokter menyusun visum et repertum. Lalu visum diserahkan kepada penyidik ataupun polisi. Lalu digunakan dalam proses penyidikan hingga persidangan. Nah, permasalahan di lapangan. Yang pertama yaitu terjadinya keterlambatan permintaan hakim. Yaitu bisa jadi luka sudah sembuh ataupun berubah sehingga sulit dianalisis. Yang kedua, kurangnya tenaga dokter forensik. Tidak semua daerah memiliki dokter forensik. Nah, jadi itu adalah permasalahan di lapangannya. Lalu yang ketiga, ada administrasi yang tidak lengkap. Bisa jadi itu permintaan visum tidak sesuai dengan prosedurnya. Ada juga dengan biaya, ada juga dengan kurangnya pemahaman aparat, tekanan atau intervensi, maupun koordinasi yang lemah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang visum et repertum. Sekian, apabila ada salah kata dan omongan saya minta maaf, pada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.